ஸ்ட்ரீட் லைட் எரியாதப்போ தெருவுல குப்பையை கொட்டுறப்போ ஒரு நீங்க டெபாசிட் கூட கிடைக்காது. நீங்க ஒவ்வொரு பொலிட்டிஷியனுக்கு நிமிச்சு காட்டுங்க. Halo sahabat, Assalamualaikum. Apa kabar? Semoga sehat selalu dan senantiasa berbahagia. Terima kasih sudah subscribe dan selalu setia menyimak video-video SLMT TV. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa selalu memberikan rezeki yang berlimpah ruah dan juga berkah untuk sahabat-sahabat semua. SLMT TV kembali hadir menemani waktu bersantai sahabat dengan alur cerita film-film pilihan. Kali ini SLMT TV menghadirkan sebuah alur cerita dari film yang berjudul Pantam. Film yang rilis tahun 2018 ini mengisahkan tentang seorang pemuda yang menjara semua kekayaan dari pejabat korup, kemudian membagikannya kepada orang-orang yang telah diambil haknya oleh pejabat korup tersebut. Bagaimanakah kisah selengkapnya? Simak alur ceritanya berikut ini. Dan tanpa perlu berlama lagi, langsung saja ini dia alur cerita filmnya. Pukul 5.45. Semua anggota polisi disiagakan untuk mengamankan semua menteri yang akan menghadiri pengadilan karena mereka dituduh dalam kasus korupsi. Namun, persidangan gagal karena Menteri Dalam Negeri membatalkan datang ke pengadilan. Kekacauan lain timbul karena Menteri Kesehatan dengan menggunakan kekuasaannya malah membuat kemacetan di area rumah sakit hingga semua pengguna jalan merasa terganggu. Polisi pun ikut turun tangan hingga Vinkran bertindak keras memanggil mobil derek untuk mengangkat mobil Menteri Kesehatan. Ia tidak peduli, pengawal Menteri Kesehatan mencoba untuk memukulnya. Ia meminta mobil derek tersebut membawa mobil Menteri Kesehatan dan membuat semua pengguna jalan bisa menggunakan hak mereka. Kemarahan Menteri di kantor polisi membuat semua orang terkejut dan mencoba menenangkannya. Namun petugas mengatakan mobil Menteri tersebut tidak ada. Mendengar hal itu, Menteri Kesehatan merasa ketakutan karena ia menyembunyikan uang gelapnya di dalam mobilnya itu. Maka bila itu tertangkap, maka bukti semua kejahatannya akan terungkap. Vinkran terkesima dengan kecantikan seorang gadis yang ia temui di kuil saat melakukan doa bersama. Ia memperhatikan dengan saksama wajah gadis itu hingga ia berlalu dari sungai. Vinkran menyelidiki target mereka berikutnya, Amit Rajvi. Ia mengatakan pada Satvi rekannya kalau Amit Rajvi adalah pemilik banyak rumah sakit spesialis. Namun ia adalah raja mafia medikal yang didalangi oleh Nayak Bai. Vinkran menjelaskan Nayak Bai adalah raja korupsi yang menyimpan banyak uang gelap bernilai ratusan crore. Amit adalah orang terpercaya Nayak Bai dan merupakan jalan mereka untuk bisa mengetahui pergerakan Nayak Bai. Setelah menyadap telepon Amit, Vinkran bisa mendengar percakapan Amit yang dihubungi oleh Nayak Bai yang meminta uang dari Medical Godon dikirim ke gudang minuman keras. Amit mulai merencanakan pengiriman uangnya, sementara Vinkran dan Siti mulai mencari cara untuk mengambil uang-uang tersebut dari tangan Amit. Tak lama Amit menelpon anak buahnya untuk mengawasi kereta yang akan membawa uang-uang Nayak Bai yang dimasukkannya ke kardus obat. Semua anak buah Amit mulai bergerak dan menunggu di stasiun kereta. Namun Vinkran dan Siti mencoba menghalangi kereta untuk berhenti dengan memasang jebakan traktornya tidak bisa dihentikan. Melihat Siti menghentikan kereta, masinis langsung menghentikan kereta dan menemuinya. Vinkran yang melihat situasi telah aman langsung meninggalkan truk yang ia bawa dan menyelinap masuk ke gerbong. Hal itu membuat anak buah Amit yang ada di dalam gerbong terkejut. Perkelahian pun terjadi. Masinis juga mencoba menolong Siti untuk menarik traktornya bisa meninggalkan rel. Semua anak buah Amit berhasil dilumpuhkan oleh Vinkran. Kereta telah tiba di stasiun tapi mereka terkejut ketika melihat gerbong tersebut kosong. Aksara merasa kagum karena tahu Vinkran telah memberikan pendidikan yang baik untuk anak-anak miskin yang dibuang oleh orang tua angkat mereka. Ia berusaha untuk mencari tahu siapa Vinkran, hingga beberapa usaha mulai dilakukan karena ia tidak bisa berbohong pada dirinya sendiri kalau ia menyukai Vinkran juga saat pertama kali bertemu di kuil. Sementara di rumah sakit, dua orang tua ditolak oleh pihak rumah sakit yang ingin memberi pengobatan untuk cucunya. Petugas rumah sakit tersebut mengatakan bila mereka tidak memiliki uang banyak, proses yang harus dilakukan untuk bisa memberikan perawatan untuk cucu mereka. Nenek dari pasien tersebut merasa sangat kecewa dan putus asa hingga ia mendekati lift yang rusak dan membiarkan dirinya tersengat arus listrik tinggi dan terjatuh dari lantai atas rumah sakit. Keluarganya hanya bisa menangis, namun pihak rumah sakit tetap tidak ingin bertanggung jawab atas semua yang telah terjadi. Amit yang menelpon kehilangan uang-uangnya kepada polisi langsung mendapatkan respons dan semua memeriksa stasiun serta rel yang pernah dilalui oleh kereta.
Penjaga yang dimintai keterangan memberitahu mereka ada traktor yang terjebak dan ada sebuah truk yang mendorong traktor macet tersebut. Inspektur yang mendengar semua penjelasan itu bisa menyimpulkan kalau perampokan itu telah direncanakan dan ia berusaha untuk menyelidiki dua pengemudi truk dan juga traktor. Fikran merasa terkejut sekaligus senang ketika gadis yang ia temui di kuil menegurnya dan mengucapkan terima kasih atas kebaikan Fikran menyekolahkan seorang anak terlantar. Ia bahkan meminta Fikran untuk datang ke sekolahnya yang akan mengadakan sebuah acara. Fikran mengiyakan akan hadir di acara tersebut. Namun Fikran dan Siti yang telah memiliki misi lain mendatangi area pacuan kuda untuk memantau orang yang akan menjadi sasaran mereka. Kali ini sasaran mereka adalah wanita cantik yang tengah merasa bingung pemain pacuan kuda andalannya menghilang. Tapi di saat yang tepat Fikran telah menggantikan pemain berkuda tersebut dan berhasil memenangkan kuda nomor 9. Semua orang yang telah memasang taruhan besar untuk pemain kuda tersebut bersorak dan wanita itu langsung memeluk Fikran karena telah berhasil memberikannya banyak kemenangan. Bahkan ia mengundang Fikran untuk makan malam bersama. Fikran menerimanya hingga saat mereka bersama-sama menikmati minuman, seorang kurir pengantar uang kemenangan wanita itu datang. Fikran memperhatikan pergerakan tangan wanita tersebut membuka brankas yang berisi penuh uang. Fikran tersenyum karena semua berjalan sesuai dengan rencana. Nayak Bai yang melihat Amit di hadapannya langsung memaki dirinya. Ia tidak memberikan kesempatan kepada Amit untuk menjelaskan apa yang menyebabkan dirinya gagal. Wanita yang didekati oleh Fikran pun melaporkan hal yang sama, kalau ia kehilangan uang dari dalam berangkasnya. Nayak Bai tidak menghiraukan pembelaan mereka. Ia meminta semua anak buahnya menghabisi Amit dan juga wanita tersebut. Fikran terkejut ketika menemui Aksara dan langsung mengucapkan kalau ia telah mencintai Fikran. Tapi Fikran yang telah salah paham dan mengira Aksara telah bertunangan di kuil memutuskan untuk pergi meninggalkannya. Sementara rumah wanita yang telah berhasil diambil uangnya oleh Fikran mulai diselidiki bagian berangkasnya oleh pihak kepolisian. Inspektur mulai memperhatikan semua benda yang ada di dalam kamar tersebut hingga ia mulai mengetahui bagaimana pencuri bisa tahu nomor PIN berangkas. Ia juga mengatakan pencurian ini telah direncanakan. Siti yang melihat kedatangan Nayak Bai ke daerah rumah mereka merasa terkejut. Dengan cepat ia melaporkan kepada Fikran. Melihat hal itu, Fikran mencoba memperhatikan pergerakan Nayak Bai yang ingin mencari suara dengan menemui banyak masyarakat. Nayak Bai yang merupakan menteri dalam negeri sangat dihormati oleh masyarakat hingga sering diundang untuk melakukan peresmian. Aksara yang bertemu lagi dengan Fikran meminta penjelasan Fikran yang selalu menghindarinya. Fikran menjelaskan dan mengira kalau Aksara telah mengadakan pertunangan di kuil. Namun Aksara mengatakan bukan dirinya yang telah mengadakan pertunangan. Fikran merasa senang dan menerima cinta Aksara, wanita yang ia cintai sejak pertama kali melihatnya. Nayak Bai terkejut ketika mendengar lagi pencurian terjadi di gudang minuman keras mereka. Nayak merasa bingung karena pencuri tahu semua persembunyian uangnya. Nayak memukuli banyak mafia yang dikira mencuri uang-uangnya. Namun tak satu pun dari mereka mengakui kejahatan yang tidak mereka lakukan. Menteri Kesehatan telah memberikan foto Fikran kepada Nayak. Hal itu pun langsung membuat Nayak menggerakkan semua anak buahnya untuk mencari Fikran. Hingga saat Fikran menumpangi sebuah taksi, ia malah dibawa ke gudang sepi untuk bisa diberi pelajaran. Fikran langsung menghadapi mereka yang jumlahnya lebih dari 10 orang tersebut. Tapi tidak butuh waktu lama, ia bisa melumpuhkan mereka semua. Nayak Bai yang menemui Fikran terdiam dan membawa Fikran. Ia menodongkan senjata kepada Fikran dan memintanya ikut bekerja sama dengannya mengirimkan uang gelap miliknya dan milik Menteri Kesehatan. Nayak Bai mengira Fikran bisa diandalkan karena Menteri Kesehatan tidak mengatakan kalau Fikranlah yang telah mencuri uang-uangnya, karena ia memiliki rencana sendiri untuk Fikran melalui Nayak Bai. Fikran mulai melakukan tugas yang diberikan oleh Nayak. Ia mengawal 3 mobil anak buah Nayak dan mencoba mencari celah untuk bisa membawa uang-uang tersebut dari tangan mereka. Fikran diam-diam menelpon timnya untuk bisa menjalankan rencana mereka. Rencana yang telah disusun pun berjalan dengan baik hingga Fikran dan timnya berhasil menipu klien Nayak Bai dan anak buah Nayak Bai. Namun Nayak Bai telah mengetahui kalau semua anak buahnya telah melakukan kesalahan karena Nayak Bai telah memberikan GPS pada tas yang berisi uang miliknya. Ia langsung menelpon anak buahnya untuk bisa mengejar kembali tim Fikran. Mau tidak mau, Fikran mencoba mengikuti permainan mereka hingga mereka berhasil mendapatkan mobil tim Fikran. Fikran langsung menyerang mereka dan di hadapan anak buah Nayak Bai, ia mengakui kalau ia adalah orang di balik perampokan yang telah terjadi kepada Nayak Bai. Semua menyerang Fikran. Ia langsung mengalahkan semua anak buah Nayak Bai. Dan saat Nayak Bai datang, ia terlambat mendapatkan kembali uangnya. Nayak Bai mulai menyadari kalau Fikranlah orang yang telah mengambil semua uang-uang miliknya.
Menteri Kesehatan yang ketakutan rencananya gagal langsung berpura-pura sakit sebelum Nayak Bai mendatanginya. Namun Nayak Bai tidak mendatangi Menteri Kesehatan. Ia dan anak buahnya mendatangi perkampungan tempat Fikran tinggal. Semua memeriksa tempat tinggal Fikran sampai Aksara merasa terkejut karena semua sekolah, panti asuhan didatangi oleh mereka. Aksara yang diketahui adalah kekasih Fikran langsung dibawa ke hadapan Nayak Bai. Tak lama Tiluk yang juga merupakan orang kepercayaan Fikran pun diculik dan dibawa ke hadapan Nayak Bai. Melihat kedatangan mereka, Nayak Bai langsung menodongkan senjatanya ke arah mereka. Tiluk yang berani meminta Nayak Bai keluar dari kuilnya. Tiluk mengatakan kalau Fikran adalah putra dari Anand Surana yang telah ia tipu. Semua terkejut ketika tahu Fikran adalah pewaris industri Surana terbesar di India. Fikran yang dulu tinggal di London telah diberi kepercayaan oleh ayahnya untuk mengolah perusahaan Surana hingga membuat ayahnya bangga dengan hasil kerja yang ditunjukkan oleh putranya. Di tengah kunjungannya di India, Anand menelpon putranya untuk pergi ke Delhi kemudian lanjut kembali ke London. Namun sebelum ia menumpangi jet pribadinya, ia bertemu dengan dokter yang menangani korban ledakan. Tapi ia terkejut ketika mendengar dokter tersebut mengatakan semua korban ledakan telah dipulangkan karena mereka tidak memberikan uang kepada pihak rumah sakit. Fikran benar-benar terkejut karena kebohongan Nayak dan Menteri Kesehatan telah berjanji akan memberikan uang sampai korban benar-benar pulih. Karyawan Fikran menjelaskan kalau pejabat di India terbiasa melakukan hal itu. Mereka memberikan pengumuman bantuan tapi mereka tidak pernah memberikan uang tersebut. Fikran meminta karyawannya untuk mengumpulkan semua korban dan tidak peduli dengan tugas yang ayahnya berikan. Fikran membatalkan perjalanannya dan mengunjungi tempat tinggal para korban di daerah kumuh. Fikran mendatangi satu persatu korban yang mengadu kepadanya. Fikran mencoba menahan tangis melihat keadaan mereka. Ia juga baru mengetahui kalau peledak tersebut sengaja ditanam agar bisa mendapatkan keuntungan sendiri oleh beberapa pihak berkuasa. Sati yang berani berbicara kepada Fikran mengatakan banyak menteri yang menolak pengaduan yang telah ia ajukan. Fikran benar-benar sangat sedih dan ia sangat terpukul melihat penderitaan para korban. Ia juga melihat sendiri kebohongan Nayak dan Menteri Kesehatan yang tidak memberikan uang jaminan kepada mereka. Fikran memutuskan untuk meninggalkan semua kehidupannya dan berniat membantu semua orang-orang miskin tersebut. Setelah tahu korban yang mencapai ribuan tidak mendapatkan tanggung jawab dari Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan. Anand yang tahu keputusan putranya merasa kecewa, tapi ia tidak bisa berbuat banyak karena tahu Fikran mengambil sifat ibunya. Fikran juga mengatakan kalau ia akan menjarah uang dari menteri untuk membantu mereka mendapatkan keadilan. Nayak terdiam mendengar kisah Fikran. Tiluk pun menelanjangi semua kejahatan Nayak Bai yang telah diketahui oleh Fikran dan kemana uang-uang yang telah ia ambil dari Nayak Bai. Tak lama beberapa mobil wartawan datang menemui panti tersebut. Beberapa wartawan membuat siaran langsung dan mengatakan kalau Menteri Dalam Negeri tengah memberikan sumbangan kepada panti Durga Devi. Nayak Bai mulai memainkan perannya dan menekan Tiluk bersama Aksara untuk mengikuti permainannya. Namun ia terkejut ketika melihat Fikran datang sambil tersenyum mengejek. Nayak Bai mencoba mengendalikan diri karena ada wartawan hingga mau tidak mau ia memberikan cek kepada Fikran sebagai simbol ia benar-benar membantu panti tersebut. Fikran membawa uang hasil jarahannya yang ia dapatkan dari Nayak Bai di kantor pengadilan. Ia mengatakan kepada semua wartawan yang ada di tempat itu kalau ia menyerahkan diri telah menjadi pencuri uang Nayak Bai dan Menteri Kesehatan. Nayak Bai dan Menteri Kesehatan yang melihat berita tersebut terkejut, terlebih ketika Fikran membuka aib tentang korupsi yang telah mereka lakukan. Ia juga menampilkan bukti dan menantang Nayak Bai serta Menteri Kesehatan untuk bisa datang ke pengadilan. Anand yang datang dari London langsung mendatangi penjara tempat Fikran ditahan. Ia menemui Fikran dan mulai berbincang dengannya. Anand mengatakan kalau Fikran telah membuka mata hatinya yang selama ini tertutup dan berjanji akan membebaskan Fikran. Menteri Kesehatan yang masih pura-pura sakit merasa ketakutan, tapi ia harus hadir di persidangan agar namanya tetap bersih. Fikran yang berada di dalam penjara mulai didatangi oleh orang-orang Nayak Bai yang ingin menghabisinya di dalam bilik. Fikran yang wajahnya ditutup mulai dipukuli secara brutal hingga ia tidak bisa melawan. Semua bersiap untuk menghabisi Fikran, namun Fikran yang sejak tadi diam kini mulai melawan mereka. Satu persatu dilumpuhkan olehnya dalam waktu sebentar saja. Hal itu membuat Nayak Bai terkejut mendengar ancaman Fikran kepadanya. Fikran menantang Nayak Bai untuk tetap hadir di persidangan. Nayak Bai pun mendatangi pengadilan dan persidangan pun dimulai. Fikran mulai memberikan keterangan yang memberatkan Nayak Bai dan Menteri Kesehatan. Ia bahkan membuka kasus ledakan peledak yang sengaja dilakukan oleh keduanya untuk mendapatkan uang dari pemerintah dan memperkaya diri mereka sendiri.
Bukti-bukti yang dihadirkan oleh Fikran pun benar-benar membuat hakim terperangah. Ia tidak menyangka kalau Nayak Bay yang selama ini dihormati bisa melakukan hal sekejam ini. Ribuan korban ledakan dan bencana yang ditimbulkan oleh Nayak Bay pun dihadirkan dalam sebuah album foto. Bahkan Ami dan rekan wanitanya yang diminta dihabisi oleh Nayak Bay datang ke persidangan. Mereka memberikan kesaksian di pengadilan setelah diselamatkan oleh Fikran dari kematian. Namun pengacara Nayak Bay memberikan video palsu untuk menjatuhkan Fikran dan membawa nama perusahaan ayahnya terlibat dalam penjarahan uang Nayak Bay. Semua orang terkejut melihat Fikran terdesak. Persidangan pun ditunda. Nayak Bay mengatakan kalau ia tidak mungkin bisa dikalahkan. Fikran mencoba mencari cara lain untuk bisa menjatuhkan Nayak Bay. Persidangan kembali digelar. Petugas CBI kali ini didatangkan untuk memberikan laporannya. Namun petugas CBI yang diminta untuk membela Nayak Bay malah membela Fikran dan membenarkan semua yang dilakukannya. Dan menjelaskan kalau Nayak Bay banyak melakukan kejahatan. Video yang diberikan pengacara Nayak Bay pun terbukti palsu setelah diselidiki oleh bagian forensik. Nayak Bay benar-benar terdesak dan tidak bisa lagi berbuat banyak. Semua masyarakat mulai berani menyuarakan penderitaan mereka sejak Nayak Bay menjadi pejabat korup. Hakim akhirnya membuat keputusan. Nayak dan para antek-anteknya dinyatakan bersalah dan meminta semua kekayaannya dikembalikan ke masyarakat sebagai uang pengganti yang telah mereka ambil. Semua korban pun merasa senang karena uang langsung ditransfer ke rekening pribadi mereka untuk biaya pengobatan dan perawatan. Film pun selesai. Nah sahabat, itulah tadi alur cerita dari film yang berjudul Phantom. Fikran akhirnya mampu mengungkap kejahatan dan ketamakan dari pejabat korup di negaranya. Dengan segala usaha yang dilakukannya, ia berhasil membuka mata masyarakat bahwa Nayak yang selama ini dipandang terhormat ternyata adalah seorang koruptor yang tamak dan rela melakukan apa saja untuk memuaskan keserakahan dirinya. Tak peduli meskipun harus mengorbankan rakyatnya sekalipun. Semoga sahabat semua terhibur setelah menyimak alur cerita film ini. Terima kasih sudah menonton dan ingat untuk selalu dukung SLMT TV dengan cara klik like, comment, share, dan juga subscribe. Sampai jumpa kembali di alur cerita film-film selanjutnya. Jangan lupa jaga kesehatan dan wassalamualaikum.